Padang, Solok Selatan, balik Padang, Jakarta, Surabaya, Lampung 2 hari, besok pagi ke Palangkaraya. Jadi saya muter. Jadi ya mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia itu mau nyalon presiden yang paling gampang kampanyenya saya. Maka namanya presiden para pendosa. Yang sunat siapa? Kamu? Sudah sunat belum? Kalau bisa sunatnya di Kabupaten Jepara, nak. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Kopinya mana? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka mohon maaf, 1 rahmat, 2 akhlak. Coba kita lihat 2 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah sombong. Copot. Mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Nah, tapi rezeki Pak Bupati, kemarin saya di bandara, ngantuk banget dari Surabaya. Saya dengan acara dengan Pak Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko sampai jam 2, jam 1. Jam 4 saya OTW bandara Surabaya. Bandara Surabaya ini bandara yang paling disukai oleh para pria Pak Bupati. Bandara Juanda. Sampai Jakarta Pak Bupati, saya refleksi kaki ke toilet. Mau masuk pesawat, cincin saya hilang 1. Alhamdulillah matamu gitu, alhamdulillah gitu. Hilang alhamdulillah. Saya mikir ketinggalannya di mana? Oh, saya kelingan tadi di toilet. Kan mungkin aku cewek nganggo cincin. Akhirnya ada ajudan tak suruh lari. Anak buah saya Brimob itu, alhamdulillah Pak Bupati. Sudah wirawiri orang masuk ke dalam toilet, cincin saya aman. Coba kalau hilangnya di Lampung. Cangkemmu. Saya itu kan ditanya Pak Bupati, Gus Miftah itu aslinya dari mana? Saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Lampungnya mana? Jabung. Kiai-kiai bilang apa? Mana ada Jabung Kiai? Matamu gila aku. Kan sana adanya begal, mbahmu. Menghina sekali. Loh, tapi keren Pak, tempat begal ada Kiai. Makanya Kiainya kayak matamu ngawur. Kok kayak begal itu loh. Keren nih. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ada 2 hal ini. Ini tantangan untuk bangsa kita ini. Yang pertama rahmat. Coba kita lihat. Saya kadang-kadang mikirnya begini. 99 Asmaul Husna. Tapi kenapa ketika Allah memberikan predikat kepada dirinya sendiri di dalam basmalah, Allah lebih suka dengan menggunakan asma'nya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya dengan segala atribut kekuasaannya? Bismillahil Aziz. Atau Allah pengen menampakkan kerajaannya dengan kalimat Bismillahil Malik. Tapi hebatnya, Allah lebih suka memberikan predikat kepada dirinya di dalam kalimat basmalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seolah-olah Allah pengen menggambarkan bahwa agama itu bentuk dari kasih sayangku. Bahwa agama itu bentuk dari rasa cintaku. Makanya kenapa kemudian Allah membuat aturan-aturan. Yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, malam tahun baru tahun sebelumnya, saya pengajian kebangsaan di Pulau Bali. Selesai acara, saya ke Pantai Kuta. Ketemu dengan cewek dari Australia. Sempakan kotangan. Datang Pak Bupati, set. Saya langsung batin. Jangan-jangan saya diperkosa. Dia tanya.
Kurang iki ndase karo blangkone gede ndase iki lho. Oh, kopi toh. Dia tanya, Gus Miftah ya? Oh iya, ternyata dia follower Instagram saya. Sorry ya, NO Kreatif mendaulat Gus Miftah, tokoh NO yang paling banyak followernya. Wow. Pak Wakil Bupati punya Instagram, alah paling followernya 1000. Coba kebayang nggak Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati punya TikTok. Mau masuk kantor goyang pargoy. Iya. Dia tanya sama saya begini. Dia datang bersama cowoknya. Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda dulu mengislamkan. Cangkeme ngopo dah kayak gini. Santet meteng loh kayak. Mas, itu di sana agak kosong, coba yang sini nyun sewu, yang belakangan itu rada mriko mawon. Niku rada kosong niku. Rada mriki mawon, Pak, ngapunten. Biar mereka enggak ketutupan. Nah, sana. Ingatlah mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Pertanyaannya adalah, Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda mengislamkan orang Australia. Benar. Tahun 2019 saya mengislamkan orang Australia. Namanya Antonio Scott Dory. Dia datang dari Canberra. Perjalanan yang cukup jauh ke Jogja, hanya pengen ketemu saya, kemudian masuk Islam. Dia tanya begini sama saya, Gus, saya melihat kok agama Islam itu banyak aturannya. Pertanyaan dia adalah kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya tanya contohnya apa Mbak? Coba perlakuan Islam terhadap perempuan. Kenapa perempuan harus nutup aurat pakai jilbab? Untuk mendapatkannya harus ta'aruf, khidbah, tunangan, baru menikah. Coba bandingkan dengan apa yang kami lakukan di Australia. Perempuan dan laki-laki kedudukannya sama. Cara berpakaiannya gak ada bedanya. Jadi mereka buka-bukaan gak ada masalah. Laki-laki sama perempuan seneng, gak perlu dilamar, gak perlu menikah. Langsung kumpul. Istilah mereka Samen Leven, kumpul kebo. Jangan sampai terjadi disebuti Mataram, cowok dan cewek kumpul kebo. Karena kalau itu Anda lakukan punya anak, anaknya namanya Gudel. Loh, anaknya kebo jenenge Gudel, bro. Oh, tenan. Itu anak buah Samsudin Dukun nih. Nah, apa jawaban saya waktu itu? Mbak, yang pertama, Islam itu rahmat. Artinya apa? Islam itu kasih dan sayang. Pertanyaannya, kenapa agama Islam didesain banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Kemauan-kemauan manusia harus diatur. Makanya coba Anda lihat, gak ada satu lini kehidupan pun yang tidak diatur. Jangankan di dunia, di surga loh ada aturan. Saya kemarin di JM sama perempuan, ingat Gus, ingat dia bilang, Adam itu kesepian di surga dan hanya Hawa satu-satunya wanita yang menemaninya. Dia menolak poligami. Makanya dia japri saya seperti itu. Ingat Gus, Adam itu kesepian di surga dan Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Saya jawab iya. Bener Mbak, bener. Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Gara-gara wanita juga Adam keluar dari surga. Rungokno kupingmu aku. Tapi saya nggak berani sama perempuan, Pak. Perempuan itu luar biasa. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh parah. Artinya apa?
apa? Enggak ada lini kehidupan yang tidak diatur. Surga aja ada aturan. Sekarang di sini jabatan tertinggi Pak Bupati. Apakah Pak Bupati enggak ada aturan? Oh ada SOP-nya. Artinya apa? Kalau sampai Bupati melanggar, ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Kiai ada aturannya. Mas Basuki sing ngundang, yo aturane. Panitia ki aturane ngundang kiai, kiai aturane teko. Panitia aturane ngundang, kiai aturane teko. Panitia golek amplop, kiai di santai saja Pak Bupati. Enggak, saya sama Pak Bupati di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Semuanya ada aturan. Banser lole. Punya aturan enggak? Punya. Polisi punya aturan. Makanya polisi sendiri pun kalau dia melanggar dihukum. Makanya Pak Kapolsek, kamu santai dan pangkat kamu boleh kecil, enggak masalah, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Iya. Tapi Anda yang fair ya. Kita itu orang Indonesia nggak fair Pak Bupati. Saya punya teman Kapolres, anaknya sekolah. Awal-awal kasus itu berlangsung, anaknya masuk sekolah, teman-temannya teriak, Sambo, Sambo, Sambo. Bro, nggak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu buktinya Kapolseknya melu ngaji, wah, barangnya buka HP, lah, meneng tendan, Kak Kandani malah buka HP. HP ini keras yang gaya. Enggak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Bagaimanapun polisi itu penting. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, Pak Kapolri, ini mungkin dalam rangka kita polisi untuk evaluasi. Tapi jangan berkecil hati. Saya bilang ketika pengajian di Probolinggo sama Kapolri, Kapolri, ingat badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Dan ini caranya Allah, membersihkan dengan caranya Allah. Coba Pak Polisi. Kalau seandainya polisi-polisi busuk seperti ini masih bertahan, kemudian satu saat menjadi Kapolri, apa yang terjadi dengan polisi Indonesia? Ini cara Allah. Makanya santai saja, masih banyak polisi yang baik. Tapi ingat, saya bilang sama teman-teman polisi, tolong polisi evaluasi diri, jujur. Sekarang polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisi bohong. Betul Bapak Ibu? Kan banyak banget Pak hoak tentang polisi. Dulu ada hoak, naik motor pakai sandal ditilang. Itu hoak. Himbauan Bapak polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor perempuan. Sampai ditilang sama polisi. Mohon maaf, sandalnya berpotensi dijadikan ibu-ibu untuk napui cangkeme polisi. Wong wedok dilawan. Lah wong wedok kuwi lho Pak, numpak motor, reteng kanan belok ngiwo tak kandhani. Artinya apa? Enggak ada yang enggak ada aturan, Mas. Kiai lho ono aturane. Ning pondok ki kiai menangan, tetep ono aturane. Sahebat-hebate aturan kiai kalah sama aturan bunyai. Mbok tenan nih, banser tak kandhani. Kiai iki lak ning ngarepe banser guwagah. Ketemu bojone ya. Wong lanang ki lak ning jaba le kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Pak Ardito iki lho, lak ning dalan. Wakil Bupati. Ning omah ketemu, iya, Mah. Pak Kiai sing alim-alim sing soleh-soleh nih. Sak gua gagahe pengajian. Digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Tapi saya punya berita baik Bapak Ibu. Wali-wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau ada orang seputih Mataram punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Satu kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan yang kedua, min alamatil setruk. Gak ada yang gak diatur. Makanya aturan Islam apa? Takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah
wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Ada perintah, yuk laksanakan. Ada larangan, tolong ditinggalkan. Walaupun mohon maaf kalau saya ngaji di kafe, Pak Bupati, itu anak-anak kafe itu saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, ini yang paling ideal. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Tapi ini berat. Kalau benar-benar pure semua perintah laksanakan, semua larangan ditinggalkan. Yang kedua, kalau kamu belum bisa meninggalkan larangan, jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kalau kamu belum berhenti mabuk, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Ini namanya STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Pak Bupati, amar ma'ruf, nyambi mungkar. Saya kan dulu Pak, sholat, anak-anak malam, Allahu Akbar, cah mabuk Pak. Allah. Ini awal-awal kenapa saya mendapatkan julukan presiden para pendosa. Karena saking intensnya dan fokusnya saya kepada ahli maksiat. Bahkan kemarin Pak Bupati saya dapat kiriman WA dari nomor tidak dikenal, ternyata pemilik klub malam di Kalimantan. Begitu saya buka, Gus mohon izin ini ada fan-nya Gus Miftah, Urel di Kalimantan. Apa yang terjadi Pak Bupati? Di atas dadanya, di atas payudaranya ada tato Gus Miftah. Begitu saya lihat, wow, ternyata benar. Akhirnya Gus boleh nggak saya video call sebentar? Ini sama Mbak Elsie di sini ngefans sama Gus Miftah. Akhirnya saya di video call sama ownernya. Ternyata benar, dia bersama para purel. Lah, ketemu mbaknya yang pakai tato Gus Miftah. Saya tanya, Mbak, kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah? Kan saya ngefans sama Gus Miftah. Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Jadi walaupun kita tidak bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di surga. Ya Allah. Saya bilang, Dok, kamu itu salah. Salah saya apa Gus? Tato kamu itu salah. Seharusnya turun dikit. Tapi yang ngono. Maka apa? Agama didesain dengan banyak aturan. Karena manusia banyak mau. Saya bilang, aturan untuk perempuan nutup aurat. Ini mohon maaf. Dalam rangka menjaga perempuan. Dalam rangka menjaga marwah seorang perempuan. Kamu tahu saya bilang, Queen Elizabeth, seorang ratu di Inggris yang kemarin meninggal dunia. Karena dia dianggap terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat kepada Queen Elizabeth, Pak. Dia hanya bisa dada dari jauh. Jangankan kok salaman, mendekat lo nggak bisa. Saya jawab, Islam di mata kami, perempuan itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya tidak sembarangan menyentuh perempuan. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dihalalkan. Makanya saya bilang sama mbak-mbak, kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakimu, Mas, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Gue seneng lamar. Kalau kamu mencintainya, hati-hati. Pilihannya cuma 2, halalkan atau tinggalkan. Gue malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mereka terhormat, makanya dijaga. Ta'aruf, senang, wala junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa, dilamar. Bahkan ada aturannya. Begitu cewek dilamar, sudah tidak boleh didekati sama laki-laki lain. La khidbata min khidbati akhih. Jangankan istrinya orang, baru ditunang saja, dikhidbah saja, yang lain sudah terputus. Jadi kalau bahasa sebelum janur melengkung itu salah. Dilamar saja itu tidak boleh didekati sama laki-laki lain. Makanya mbak-mbaknya kalau sudah lamaran, mohon maaf, dijaga. Mas-masnya juga sama. Kalau senang, segera. Jangan lama-lama dari lamaran ke akad nikah. Tapi saya belum punya uang Gus. Gus Miftah sering bilang, ingat menikah itu membukakan 2 jalan. Yang pertama jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi. Ini cangkeme ya. Barokah cok.
Kamu mancing-mancing. Nah, dari hal pernikahan saja, kita bisa melihat rahmat dan akhlaknya Islam. Tidak sembarangan memperlakukan perempuan. Maka Pak Bupati saya punya bahasa. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Makanya bagi Pak Bupati, semakin banyak sajadah, semakin bagus. Loh, nikah itu kan ibadah, Pak. Coba, itu bentuk rahmatnya Islam. Tadi saya bilang, PSK 200.000 1 jam. Kamu punya istri, nikah dengan istri kamu. Di KUA gratis, mas kawin 50.000 cukup. Kemarin sempat ramai di media sosial, gara-gara gagal pernikahan karena minta mas kawin sertifikat rumah. Saya ditanya, gimana Gus? Coba lihat Anda postingan saya di Instagram. Kita itu sering salah dalil Pak Bupati. Contoh dalam hal akad nikah, dalam hal mas kawin. Ada hadis bunyinya, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya, hadis itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, salah mas. Yang harusnya membaca perempuan. Supaya apa? Perempuan tidak minta macam-macam kepada laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki, mohon maaf, itu menjajah perempuan. Tuh dek, dengerin kata Nabi, perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Kalau ada cowokmu ngomong seperti itu, Nduk, hati-hati, dia pasti laki-laki kere. Itu hadis yang seharusnya membaca itu perempuan Pak Bupati. Supaya perempuan tidak minta macam-macam. Tapi sekarang dibalik. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Yang seharusnya membaca mas kawin itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya memeliharakan perempuan. Bukan perempuan. Ahyini miskinan, wa amitsni miskinan, wa surni ma'azum rotil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa kan Nabi minta miskin? Seperti Mataram, gak usah doa minta miskin. Belum berdoa sudah. Lah awake dhewe iki ndongone Abu Hasan As-Sadili. Saya tadi bilang, Abu Hasan As-Sadili itu idolanya orang NU. Kenapa? Karena dia tokoh sufi yang asik dan menyenangkan. Lucunya orang NU itu satu. Yang dicontoh dari Imam Abu Hasan As-Sadili itu tasawufnya, bukan kayanya. Padahal Abu Hasan As-Sadili dia kaya. Tapi kita tidak pernah mencontoh kayanya. Gimana Pak? Imam Abu Hasan As-Sadili kalau beli kuda Pak. Kuda termahal di Mesir, rajanya nggak kuat beli. Abu Hasan beli. Salah kita apa? Yang kita contoh tasawufnya, bukan kayanya. Makanya orang-orang itu biasanya lucu, tapi kekayaan itu jangan sampai menutup akhirat kami. Makanya dia kaya. Lah di Indonesia ada kiai kaya dirasani Pak. Saya pengajian pakai cincin, pakai jam mahal. Kiainya bermewah-mewahan. Bro, sorry. Yang saya hadapi beda dengan Mudine Kurnia Mataram. Kalau Gus Miftah pengajian kayak Mudine Kurnia Mataram, sarungnya ngelinting ngambune kelembak menyan. Ditinggal karo jamaah aku ning Jakarta, aku ngajine karo silet British. Makanya penampilan saya menyesuaikan. Saya punya prinsip Pak Bupati. Kalau Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna. Lah aku pengajian karo bocah-bocah kuwile, sarungku nglinting ngambuku kelembak menyan cangkemku gadulen pisan. Ora bakal dianggap. Makanya penampilan saya wow. Penampilannya Mudine Kurnia Mataram. Weh, ngono kuwi. Ya ora apa-apa wong tantangannya berbeda-beda. Maka kita mendudukkan sesuai dengan porsinya. Keindahan Islam bisa dilihat hanya dari proses pernikahan. Rahmat dan akhlaknya Islam bisa kelihatan. Di saat banyak orang tidak menghargai perempuan, coba Islam hadir dengan rahmatnya. Perempuan begitu terhormat. Surga terletak di bawah kaki ibu dalam rangka memuliakan perempuan. Saya ditanya sama anak saya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak.
Anak saya bilang, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Ya, selawatan dhisik men ketok indah malam hari ini. Sudah sunat. Selamat menempuh bentuk baru. Udah diukir ya Bu ya. Ini aja lemu-lemu kayak bapakmu. Ada penelitian di rumah sakit Jogja, laki-laki perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ada klub hadrohnya enggak? Mana? Yang tadi mau keteprang-keteplung tadi itu elek banget. Sing apik ngono lho. Di klub hadroh endi? Mana? Coba ditabuh. Kayane jeleng. Bocah hadroh itu percaya diri nak. Kalau kamu besok ngelamar cewek ditanya, Mas pekerjaanmu apa? Kamu jawab, Pak pekerjaan saya penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Saya besok masuk surga diiring oleh anak-anak hadroh. Tapi ya itu, aku nih surga kelon karo bidadari, bocah kuwi hadrowan. Minta selawat apa? Minta lagu apa? Mangku Purel. Matamu caca. Masa pengajian jadi lagu Mangku Purel loh Pak Bupati. Mangku Purel. Mumet dasku. Saya punya syair Joko Tingkir. Joko Tingkir syairnya saya gubah. Menggunakan syairnya Gus Miftah. Untuk kebangsaan kita malam hari ini. Ayo. Itu lagu Joko Tingkir kan Gus. Apa namanya? Kontroversi. Katanya menghina Joko Tingkir sing kondo sopo. Justru saya bersyukur dengan lagu Joko Tingkir. Pak Bupati. Lagu Joko Tingkir itu yang bikin syairnya anak Metro. Dinyanyikan oleh Cah Blitar. Cak Percil. Kebetulan jamaah saya. Begitu lagu ini beredar, mereka dibully. Cak Percil menghina Joko Tingkir. Buktinya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang, lah Joko Tingkir ngombe dawet iki malah bener. Soalnya zaman Joko Tingkir kuwi onone mung kopi degan karo dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Wong zaman Joko Tingkir ora ana boba. Kok goblok kemen. Kalau minum dawet disalah-salahke, awakmu bakal didemo karo bakul dawet. Kalau Pak Bupati berkenan tindak ke Purworejo, ke Kebumen, itu akan melewati jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet, namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat Pak Bupati, dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ya singkatannya ya kuwi. Jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh. Kan aku nggak berani. Ngopi dulu. Setelah adem. Masya Allah, sewangit. Karena kopi, karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Iya. Yo, selawat Joko Tingkir yo. Di hadroy. Sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri. Sarang-sarang untuk Lombok Tengah. Salatullah salamullah ala rasulillah.
bagus dilihat. Tolong semuanya yang punya flash dihidupkan. Yang menghidupkan flash kancane Gus Miftah, yang tidak menghidupkan kancane Samsudin. Tenan. Coba semuanya HP-nya diangkat. Nah, ini baru keren ya. Yo, Pak Bupati ben seneng yuk. Lampung Tengah bersinar Pak Bupati. Lampung Tengah itu slogannya apa tuh Pak Bupati? Berjaya. Lampung Tengah berjaya. Yo, api HP ku dul. Yang nggak punya HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Yuk, semuanya diangkat.